fungsi dari Danantara itu sendiri, satu investment, yang kedua adalah operating. Dan sebetulnya ada komponen ketiganya adalah development bank. Konsep ini sebetulnya awalnya seperti itu, dan yang paling penting sekarang sudah ada 844 perusahaan, 52 holding company sebagaimana tadi Prof. Toto katakan, sudah ada, sudah berdiri, dan dalam episode ini kita berada sekarang. Jadi bagaimana caranya supaya dari sisi operating dibina, di-restructure, dan dikembangkan. Dari sisi investment, tadi ada aset yang besar, mendekati 1 triliun US dollar, kita ada equity-nya. Equity inilah yang bisa setelah dikonsolidate, we leverage. Jadi konsepnya adalah consolidating and leveraging. Yang mana yang di-leverage? Equity-nya. Jadi inilah yang nantinya akan menjadi komponen untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Karena ide dasarnya, Bu Tisa, mengapa Presiden Prabowo mengadakan segera yang namanya Danantara ini dalam rangka ada engine nomor 2 untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia selain APBN. Karena kita tahu kita ingin growth 8% dengan kita punya I-Core adalah 6 kali, kita perlu 48% dari GDP. Tapi kita ada tabungan 38%. Jadi perlu 10% dari GDP selisihnya. Kurang lebih 2.400 triliun. Ini tidak mungkin dibiayai dari APBN. Oleh karena itu dibentuklah Danantara ini. Jadi tujuannya selain tadi kita membina dalam hari ini operating holding, satunya lagi investment holdingnya mesti bisa melakukan fungsi dalam hari menarik investasi, bersama-sama investasi di dalam maupun di luar. Dalam rangka tadi job creation, mengganti impor, substitusi impor, ataupun menggalang ekspor, inilah yang perlu diperlukan. Bisa invest di dalam untuk mencapai dan mendapatkan job creation, bisa juga invest di luar, dalam rangka tadi misalnya kita tertarik dengan sumber-sumber minyak di luar negeri, yang selama ini kita nggak bisa lakukan dengan sebelum adanya Danantara, ini menjadi mungkin.